Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan penasihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah mari kita tetap bersatu. Mengapa dan bagaimana ini boleh terjadi dalam hidup kita? Firman Tuhan dalam 1 Korintus 1 ayat 10 mengatakan, "Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sefikir." Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca dalam 1 Korintus 1 ayat 10 hingga 17. Ini merupakan salah satu kandungan surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Untuk apa? Untuk tetap bersatu. Bagaimana ini boleh terjadi? Sebuah ilustrasi. Pecah atau retak dalam bahasa Yunani disebut sebagai skisma. Kata ini dipakai Paulus untuk menyebut perpecahan yang terjadi di jemaat Korintus. Mereka bantah-membantah tentang pelayanan mereka. Mereka menyombongkan diri satu sama lain. Beberapa orang memuja Paulus sebagai orang yang hebat dan rohania. Yang lain mengagungkan Apolos sebagai pembicara yang fasih. Beberapa orang lagi mengagungkan Kefas karena wibawa usianya yang lebih tua dan rasul untuk orang yang bersunat. Sebahagian lagi tidak memihak kepada kelompok manapun, tetapi menyebut diri mereka sebagai golongan Kristus. Apa respon Paulus tentang situasi ini? Paulus yang mendengar hal itu memohon dengan sangat di dalam ayat yang kita baca sebentar tadi. "Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus." Melalui nasihat itu, Paulus seolah ingin menyampaikan bahwa jika kamu menghormati nama yang terkasih dan layak itu, Yesus Kristus, yang olehnya kamu dipanggil, kamu harus erat bersatu dan sehati sefikir. Dia menegaskan bahwa Kristus jauh lebih utama daripada orang-orang utusannya, termasuk dirinya sendiri. Saudara, apa aplikasi kisah ini untuk kita? Hal ini mungkin saja boleh terjadi atau sedang terjadi di antara kita sesama orang percaya. Jika hal itu terjadi, saudara, berarti kesombongan telah menguasai kita. Amsal 13 ayat 10 mengatakan, "Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran." Perpecahan adalah celah bagi keimanan kita, sekaligus tanda sikap tidak hormat kepada Tuhan yang terkasih dan layak itu. Sebab adakah Kristus terbagi-bagi? Jawabannya pasti tidak. Hanya ada satu Kristus. Karena itulah orang percaya harus tetap bersatu. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita untuk tetap fokus kepada satu sahaja, yaitu Yesus Kristus. Tuhan atau Dia pasti akan mempersatukan kita. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk tetap boleh mempertahankan kesatuan yang Tuhan sudah berikan sebagai orang percaya kepada Kristus. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sihat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena sekali lagi kami diingatkan untuk tetap boleh mempertahankan kesatuan yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.